Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Nama saya Mulyadi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan suatu produk yang berada dalam suatu pasar saat ini. Produk tersebut adalah kendaraan roda 4 merek Toyota. Seperti kita ketahui, kondisi pasar domestik kendaraan merek Toyota menggenggam pasar hampir 50% atau sekitar 500.000 unit. Toyota lama menjadi pemimpin pasar kendaraan nasional. Tahun ini saja, tahun 2023, PT Toyota Astra Motor selaku pemegang merek Toyota menargetkan dapat mempertahankan pangsa pasar minimum adalah 30% dari total penjualan nasional. Dan berdasarkan data penjualan mobil Toyota dari Januari sampai dengan November tahun 2023 itu telah mencapai 304.630 unit. Artinya Toyota kembali berhasil menguasai pasar nasional dengan market share 33,1% di penghujung tahun 2023 ini. Kendaraan Toyota berada pada struktur pasar oligopoli. Apa itu pasar oligopoli? Yaitu pasar yang memiliki beberapa produsen yang menjual barang atau jasa yang homogen dan terdiferensiasi. Contoh barang yang dijual di pasar oligopoli adalah mobil dan motor. Industri kendaraan bermotor di Indonesia memiliki pasar persaingan oligopoli yang dikuasai oleh Toyota, Honda, Daihatsu, dan Suzuki. Toyota Indonesia dapat dikategorikan masuk ke dalam struktur pasar oligopoli. Apa itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli adalah pasar yang memiliki jumlah produsen dan konsumen tidak seimbang. Umumnya jumlah produsen lebih sedikit dibandingkan konsumennya. Lalu kenapa mobil Toyota masuk dalam pasar oligopoli? Pasar oligopoli adalah struktur pasar yang didominasi oleh beberapa perusahaan dalam industri tertentu. Ciri-cirinya hanya terdapat sedikit penjual 3-10 yang menjual substitusi. Terdapat rintangan untuk memasuki industri oligopoli. Kemudian penawaran hanya satu jenis barang dan dikuasai oleh beberapa penjual saja. Dan produk yang dijual bersifat homogen, bisa berbeda tapi harus standar tertentu. Ada beberapa jenis pasar oligopoli. Pertama, pasar oligopoli terdiferensiasi, yaitu hanya menjual satu jenis saja. Namun, harga pada satu jenis barang itu tidak sama dengan harga produsen atau perusahaan lain. Yang kedua, pasar oligopoli kolusi. Pada pasar ini, hampir setiap produsen atau perusahaan melakukan kerjasama. Biasanya langkah kerjasama ini dilakukan ketika ingin menaikkan harga. Ada juga pasar di oligopoli non kolusi, merupakan pasar di mana jika ada perusahaan yang ingin menaikkan harga suatu barang atau jasa, perlu memperhatikan kondisi atau perkembangan terjadi pada perusahaan lain. Dan terakhir, oligopoli murni. Pasar oligopoli murni adalah pasar yang hanya menjual satu barang saja. Apa kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli? Setidaknya ada 3 kelebihan pasar oligopoli. Ada persaingan yang cukup ketat untuk produsen untuk memberikan manfaat terbaik pada konsumen. Kemudian meskipun cenderung menjual produk homogen, namun di dalam
jadi bisa memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, kelebihannya perkembangan produk dalam pasar oligopoli cukup pesat, seperti Toyota, varian dan penggantian model cukup ketat. Adapun kelemahan pasar oligopoli, produsen membutuhkan biaya dan promosi yang cukup besar. Cara ini untuk menarik perhatian konsumen untuk mendapatkan pelanggan. Yang kedua, adanya persaing ketat di dalam pasar membuat produsen baru sangat sulit untuk masuk. Sering terjadi perang dan banting harga antar produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Contoh-contohnya yang ada di Indonesia pasar oligopoli adalah salah satunya industri rokok. Ini hanya dikuasai pemain besarnya adalah PT HM Sampurna Tbk, PT Gudang Garam Tbk, dan Jarum. Untuk telekomunikasi, pemainnya adalah Telkomsel, Indosat, Ooredoo, XL Axiata, dan Tri. Untuk otomotif, merek-merek besar Toyota, Honda, Suzuki, dan Mitsubishi. Sedangkan industri retail dominasi platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada. Dalam industri makanan dan minuman, perusahaan besar Indofood, Mayora, Mix Group, dan Unilever mendominasi. Sedangkan dalam energi, perusahaan besar Pertamina, Chevron, Total, dan ExxonMobil. Terakhir, di dalam industri penerbangan, Garuda Indonesia, Lion Group, dan Citylink mendominasi industri penerbangan di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.